Oh ya. Alright, haleluya, puji Tuhan. Selamat malam sekali lagi kepada yang mengikuti secara live stream dan juga yang mengikuti secara offline ataupun di dalam YouTube secara rebroadcast nanti. Alright, dan sebenarnya pada bulan ini saya mau melakukan satu series karena pada bulan March ini saya akan berbicara dengan kita untuk minggu yang akan datang ya. Tetapi pada hari ini saya berpikir ya saya mau mulakan ibadah kita ataupun mulakan ya bulan 3 kita bulan March ini ya dengan satu dorongan dari firman Tuhan. Ya, jadi malam ini saya tajuk tajuk khotbah saya pada malam ini adalah berjalan di gurun dengan tujuan ataupun walking the desert with purpose. Alright? Dan saya percaya gurun adalah satu tempat yang mungkin tidak akrab, yang kita tidak terlalu familiar karena kita tidak tinggal dekat dengan gurun ya. Tetapi kita tahu gurun terbesar dalam dunia ini adalah gurun Sahara ya di North Africa ya, Afrika Utara sana. Dan sangat besar ya, sangat besar gurun ini, dan secara geografi dia mengatakan yang gurun ini dia sentiasa mengembang ataupun sentiasa membesar ya, it keeps growing ya. Dan secara geografi Alkitab ya, geografi Alkitab, tempat gurun ini adalah tempat yang relevan dengan orang-orang di dalam Alkitab ya, tempat yang relevan yang sentiasa disebut ya, dan sentiasa dikatakan sebagai a place of wilderness ya, tempat gurun ya. Jadi kita tahu di dalam Alkitab ya, anak-anak ataupun orang Israel ya, mereka berada di dalam gurun selama 40 tahun. Pagi tadi saya katakan 38 tahun ya, maaf ya gereja, ibadah bahasa Inggris, sorry. I mentioned wrongly, it's 40 years ya, saya silap di situ ya, 38 years saya letak. Alright. Dan kita tahu Elia ya, dia lari daripada Isabel ke gurun ya. Dan Tuhan Yesus juga dicobai, atau Jesus was tempted oleh iblis di gurun ya. Jadi secara signifikan mereka memiliki parallel spiritual ya, a spiritual parallel dalam hal mereka berbicara tentang waktu kering ataupun a period of dryness ya, waktu kering, dan juga tandus ya, barren periods dalam pengalaman spiritual. Alright, dan di situ kalau kita katakan di gurun itu adalah waktu di mana sukacita dan kedamaian tidak hadir di dalam hidup ya, seperti kawan lama kita yang kita tidak jumpa ya. So sukacita dan juga kedamaian ya, dia tidak hadir dalam hidup kita. Alright, dan malam ini khotbah saya pada malam ini ya saudara, bukan tentang bagaimana untuk to avoid, untuk bagaimana kita mengatasi masa-masa ataupun waktu-waktu sukar ya, tetapi saya percaya waktu gurun ini ataupun wilderness ya, in the desert ya, mereka adalah masa atau waktu yang ya shaping, yang membentuk dan juga mengubah hidup kita ya. Dan saya mau kita paham ya saudara, tempat frustrasi seringkali merupakan tempat persiapan ya. The place of frustration is often the place of preparation ya. Karena kita tahu setiap kali kalau kita kita rasa geram ya, sebenarnya itu adalah waktu untuk ya menyediakan kita ataupun tempat persiapan kita untuk apa yang akan datang dalam hidup kita ya. Seperti ya, saya berikan contoh ya, seperti Tuhan Yesus ya, dia dari dicobai kepada kemenangan ya saudara. Dan kita harus memahami ini ya, Tuhan sometimes ya, kadangkala Tuhan akan membawa kita ke dalam tempat-tempat ataupun situasi-situasi di mana
dia sama ada potensi untuk membawa pembangunan secara spiritual ataupun ya untuk memberikan motivasi supaya spiritual hidup kerohanian kita bertumbuh, ya, to inspire spiritual growth, ya. Jadi bolehkah ada tujuan di dalam waktu sukar ataupun di dalam waktu gurun kita di dalam kehidupan Kristen kita? Ya, jadi di dalam message ya ataupun khotbah kita pada malam ini, sharing saya pada malam ini, saya mau kita ambil Tuhan Yesus sebagai contoh ya, di mana dia menang di dalam gurun pencobaan. Alright, dan saya mau kita pelajari bagaimana kita menang ataupun bagaimana kita megah daripada tempat pencobaan-pencobaan kita. Alright, malam ini ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan ya, tetapi mungkin saya tidak akan membaca semuanya. Jadi kalau mau kita notakan saja firman-firman Tuhan pada malam ini ya, ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita baca dulu dalam Keluaran pasal 15 ayat 22. Dia mengatakan Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Oke, tidak mendapat air. Oke, di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 mengatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi kedua ayat di situ ya saudara, kita bisa melihat similaritasnya ya, apa yang sama di situ adalah daripada Laut Merah ataupun dari Yordan itu adalah ke gurun. Ya, mereka ke gurun. Jadi gurun ini ya dia bisa membawa kita kepada kemenangan yang terhebat kita dalam hidup kita ataupun ya kemegahan ataupun keberkatan dalam hidup kita. Ya, saudara. Dan di dalam kemenangannya kita ikuti dalam Alkitab itu dalam pada Mount Karmel ya. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 hingga 4 yang mengatakan, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Oke. Ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Alright, jadi kita pahami ya saudara, tempat gurun ataupun the wilderness adalah tempat pencobaan. Ya, kita seringkali lihat dalam Alkitab, ayat-ayat Alkitab, tempat-tempat gurun ini adalah tempat-tempat pencobaan. Dan saya tahu ya, semua kita tahu tentang itu ya. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 25 mengatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketepatan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ya, Tuhan mencoba mereka. Jadi efek-efek gurun dan efek yang paling boleh kita lihat di dalam Alkitab adalah negativity, ya, negatifnya efek negatif gurun, oke. Dan mari kita lihat efek negatif ini ya. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 mengatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ya, di dalam Keluaran pasal 17 ayat 2 mengatakan, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ya, it's so amazing sometimes. Kadang-kala itu ya seringkali ayat-ayat firman Tuhan ini dia sangat amazing untuk bagi saya ya, karena
orang-orang Israel tidak jauh bezanya dengan orang-orang hari ini, ataupun boleh saya katakan orang-orang hari ini tidak jauh bezanya dengan orang-orang Israel yang dahulu ya. Mereka ya karena uh, hal yang pertama yang akan kita lakukan di saat kita menghadapi satu situasi yang boleh kita katakan sebagai gurun kita, ya kita komplain, ya kita seringkali komplain, kita seringkali mengomel, ya kita mengatakan mengapa Tuhan letakkan saya dalam ini, mengapakah Tuhan berikan saya kesusahan seperti ini, ataupun mengapakah saya berada dalam situasi seperti ini. Kita komplain, ya itu adalah insting natural orang ya ataupun manusia ya, karena ya saya pun ya kadangkala saya juga seperti itu, saya akan mengomel kepada Tuhan, kenapa saya begini Tuhan, kenapa hidup saya begini ya Bapak. Tetapi orang-orang Israel ya, mereka terpaksa bukan kata terpaksa ya saudara, mereka mengalami ataupun ya efek generasi, karena mereka tidak tahu yang mereka tidak dapatkan keberkatan Tuhan ataupun janji-janji Tuhan yang diberikan kepada mereka. Mereka ingkar ataupun ya mereka biarkan saja seperti begitu. Jadi mereka di dalam gurun selama 40 tahun. Ya sebenarnya mereka boleh saja keluar daripada situasi itu dalam beberapa minggu ataupun dalam beberapa tahun, tetapi ya karena mereka ingkar, karena mereka tidak menepati ya janji Tuhan ataupun pekerjaan Tuhan ya, jadi mereka berada dalam gurun ya for 40 years because of their disobedience ya. Jadi malam ini saya mau kita pelajari, saya mau kita memahami bagaimana ya bagaimana supaya kita tidak menghadapi apa yang orang-orang Israel hadapi ya, berada dalam gurun selama 40 tahun ya. Jadi hidup atau meninggalkan ya, living or leaving ya. Tuhan tidak pernah ya, seperti saya katakan, Tuhan tidak pernah mau ataupun tidak pernah plan orang-orang Israel untuk menghidupi ataupun menjalani kehidupan mereka di dalam gurun selama 40 tahun. Ya, mereka adalah seperti itu karena mereka tidak mendengar Tuhan, firman Tuhan, ataupun tidak menepati Tuhan. Their willful disobedience. Kamu boleh baca dalam Ulangan pasal 1 ayat 29 hingga 36 ya, Saudara. Jadi dan sebenarnya cara mereka keluar itu adalah sangat mudah. Itu adalah melalui iman. Ya, it was by faith. Ya, boleh kita baca dalam Ulangan pasal 1 ayat 32 ya. Jadi saya percaya ramai di luar sana yang tinggal terlalu lama di dalam gurun ya, karena mereka gagal untuk berpaling kepada Tuhan ataupun kembali kepada Tuhan. Bukan berpaling, kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ya, jadi orang Kristen seperti ini di luar sana, mereka akan menjadi seperti orang Israel yang berada di gurun selama 40 tahun, saudara. 40 tahun. Ya, Tuhan membimbing orang-orangnya pergi ke gurun, ya, karena ada tujuan Tuhan, mengapa Tuhan membawa mereka ke dalam gurun. Tetapi mereka meletakkan kemah mereka, ya, mereka tinggal di sana, dan tujuan Tuhan itu hilang, ya, tujuan Tuhan itu hilang. Jadi malam ini contoh Tuhan Yesus adalah sedikit berbeda ya berbanding dengan orang-orang Israel. Ya, boleh kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 1 hingga 14. Ya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus berjalan di dalam gurun dengan tujuan. Ya, so how did Jesus walk the desert with purpose? Ya, bagaimana Tuhan mengatasi pencobaan-pencobaan dan mencapai tujuan Tuhan melalui situasi-situasi di dalam Alkitab yang kita boleh lihat ya. Jadi Tuhan hidup dengan firman. Tuhan Yesus dia hidup dengan firman, dan kata kunci di sini adalah ada tertulis, ataupun dalam bahasa Inggris yang mengatakan it is written. Ya, Tuhan Yesus tidak
tidak membiarkan ya situasi ataupun keadaan ataupun musuh untuk merosakkan atau membawa ke jalan yang lain ya tentang kebenaran ya, about the truth ya, karena firman Tuhan itu adalah lebih daripada Alkitab ya. Itu adalah Alkitab kita adalah apa yang Tuhan uh, uh, menjadikan hidup di dalam kita, ya kebenaran yang itu, yaitu adalah lebih daripada hanya sebuah buku Alkitab, ya. Dan ya firman Tuhan itu adalah sangat-sangat kuat ataupun sangat-sangat powerful, sangat hebat ya saudara. Jadi kalau kita hanya biarkan Alkitab kita duduk ya, kalau kita anggap Alkitab itu adalah hanya sebuah buku, kita letakkan di dalam bookshelf ya, not almari, bookshelf ya, tempat simpan, tempat letak buku. Kita harus ubah ya saudara, kita harus ambil Alkitab itu, kita harus baca Alkitab kita. Karena itu adalah kebenaran Tuhan Yesus. Itu adalah lebih daripada hanya sebuah buku. Ya. Dan apa yang diletakkan atau apa yang tertulis dalam Alkitab itu semua adalah benar. Amin. Semua yang dialami itu bukan kisah dongeng ya saudara. Bukan cerita fantasi, bukan cerita dongeng di mana ya orang-orang di dalam Alkitab itu semua adalah karakter-karakter saja. Bukan ya saudara, itu adalah firman Tuhan, itu adalah kebenaran. Amen. Jadi yang pertama, mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berjalan dalam gurun ya dengan tujuan. Alright, Yesus berlawan. Poin kita yang pertama ya, Yesus berlawan perasaan fisikal dan kelaparan. Alright, di dalam buku Lukas pasal 4 ayat 3 hingga 4 mengatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya, cerita ini sangat famous ya, saudara, kita semua tahu ya. Jadi ayat 4 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Alright, Yesus mengatakan ada tertulis, it is written. Alright, it is written. Poin yang kedua, perasaan kerohanian. Ya, Tuhan Yesus berlawan perasaan kerohanian, yaitu penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala Tuhan Yesus, ya, dia lawan perasaan itu. Dalam Lukas pasal 4 ayat 5 hingga 8 mengatakan, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, sungguh hebat ya saudara. Tuhan Yesus juga mengatakan, ada tertulis. Jadi kita tahu ya saudara, firman Tuhan itu bukan sekadar firman Tuhan. Itu adalah janji-janji Allah, itu adalah perintah-perintah Allah yang harus kita tepati. Amin. Poin yang ketiga, ya Tuhan Yesus berlawan perasaan emosi, ya, yaitu ketakutan. Ketakutan dalam Lukas pasal 4 ayat 9 hingga 12 mengatakan, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sungguh hebat ya saudara, Tuhan Yesus mengatakan ada firman ataupun ada tertulis. It is written. Jadi di sini kita boleh lihat ya, Tuhan Yesus tidak membiarkan dirinya untuk
tolerate ataupun bertoleransi, ya, karena dia meletakkan keyakinannya di dalam apa yang Tuhan telah katakan. Ya, walaupun telah dicobai dengan musuh, ya, Tuhan tetap tidak membiarkan dirinya untuk bertoleransi. Dan ini bukan saja satu kata-kata biasa ataupun ya kita katakan di mana uh, iman kita yang bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi ataupun keadaan gurun, ya, tetapi Tuhan menggunakan mereka untuk ya menyempurnakan kita, ya. Dan ini ya bukan saja seperti kata-kata biasa yang saya katakan tadi ya, di mana iman itu iman yang kita ya bertumbuh dalam Tuhan ya. Kita harus percaya yang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita ya, saudara, tidak pernah ya. Tetapi Tuhan menggunakan situasi itu untuk menyempurnakan kita, untuk membantu kita bertumbuh di dalamnya. Ya. Dan yang keempat, bagaimana Tuhan Yesus berjalan di dalam gurun, ya, dengan tujuan dia hidup dalam roh, ya, he walk in the spirit, ya, hidup dalam roh. Jadi kita boleh lihat ya, Tuhan Yesus dibimbing oleh Roh Kudus ataupun dibimbing oleh Roh ke gurun, ya, sorry, dia dibimbing oleh Roh ke gurun. Ya, dan experience-nya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu sangat-sangat fresh ya, saudara. Dan Tuhan Yesus dia simpan hubungan dengan Roh Kudus ataupun dia simpannya fellowship mereka ya dengan Roh Kudus ya. Walaupun dia telah dicobai ataupun dia telah ya tempted by Satan or tempted by his enemy di gurun ya. Dan karena banyak orang Kristen ya pada hari ini ya, saudara, mereka meninggalkan hubungan mereka dengan Roh Kudus ya, karena dan mereka memilih untuk menyalahkan Tuhan Yesus untuk situasi-situasi yang mereka berada sekarang ya. Dan mereka karena mereka mengatakan, oh, saya sudah berdoa tetapi Tuhan Yesus tidak mendengar doaku. Aku memanggil kepada Tuhan tetapi Tuhan Yesus tidak menyahut panggilanku, ataupun Tuhan Yesus tidak mendengar panggilanku. Ketika saya berada dalam kesusahan, Tuhan Yesus tidak pernah datang untuk membantuku. Ya, karena situasi-situasi seperti ini, mereka memilih untuk menyalahkan Tuhan ya, daripada percaya kepada Tuhan dan memberikan segalanya kepada Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Kita harus hidup dalam roh dan hidup kita juga harus dipimpin oleh roh, saudara. Haleluya. Kita ada satu responsibility di mana kita harus menetapkan perjalanan kita ataupun menetapkan hubungan kita yang kita ini berjalan bersama ataupun berjalan di dalam roh. Ya, keeping in step with God. Ya, Tuhan Yesus sentiasa bergerak ataupun is always moving, dan sebab itu kita dipanggil untuk mengikuti ataupun kita dipanggil dalam bahasa Inggris we are called to follow. Ya, kita dipanggil untuk mengikuti karena Tuhan Yesus sentiasa bergerak, sentiasa berjalan. Alright? Dan saya mau mengatakan ya, saudara, saya sering kali bertemu dengan Tuhan ataupun saya dapat ya discover God dalam hidup saya, yaitu pada waktu gurun saya ataupun pada waktu situasi saya berada dalam situasi yang tidak bagus ataupun ya dalam keadaan yang tidak bagus lah ya. Jadi saya sentiasa boleh mendapat rasa ataupun boleh encounter ya dengan Tuhan karena situasi-situasi itu. Jadi
dalam situasi itu, dalam hidup kita ada tujuannya, saudara ya. Setiap hal ataupun setiap satu perkara yang berlaku dalam hidup kita ada tujuannya. Dalam gurun juga ada tujuannya. Mengapa kita di dalam gurun itu? Mengapa kita di desert? Kenapa kita di situ? Ada tujuannya, saudara. Mengapa Tuhan Yesus membimbing kita ke gurun itu? Dan saya katakan tadi, frustrasi itu adalah tempat persiapan, ya. Jadi ya karena ya seperti saya ya, saudara, kalau saya driving, ya, kalau saya tengah memandu, ya, saya akan, ya, kalau saya tengah laju tetapi kereta di hadapan saya itu sangat-sangat slow ataupun lambat, ya, saya seringkali rasa frustrasi dan saya seringkali marah. Itu adalah hal pertama yang kita akan lakukan ya, saudara ya. Saya bukan sendiri ya. Saya akan marah, saya akan mengatakan, kenapa kereta ini di sini? Dia seharusnya ke kiri, karena kiri itu untuk yang slow ataupun yang tidak memotong, ya. Kenapa dia di kanan? Alright, dan tetapi saya seringkali ya seperti dijamah dengan Roh Kudus ataupun diingatkan oleh Roh Kudus, ya, yang mengatakan kepada saya, saya letakkan kereta itu di depan kamu supaya kamu slow down, supaya kamu ya perlahan, memandu perlahan, karena safety is first, ya, safety is very important. So saya rasakan seperti ya Bapak Roh Kudus berbicara dengan saya. Jadi selepas rasa frustrasi itu, selepas saya seperti di tap dalam di bahu saya akan macam, okay, I'm calm, now I'm calm, I need to calm, ya. Jadi nggak apa-apa, kereta di depan itu ada, walaupun dia sangat ya lambat, slow, perlahan, ya. Jadi saya akan rasa macam, okay, nggak apa-apa, ya. Jadi karena di waktu gurun kita itu ada tujuannya, saudara. Mengapa kita harus mengapa kita berada di dalam gurun kita? Ada tujuannya, saudara. Jadi di saat kita di dalam gurun ataupun di saat kita dicobai ataupun di saat kita dalam situasi yang tidak bagus, ya, kita seharusnya memberikan kesyukuran kepada Tuhan, ya, karena kita ada dalam gurun itu, karena Tuhan Yesus membawa kita ke dalam gurun itu, ya. Daripada kita merungut-rungut, daripada kita mengomel-ngomel, ya, lebih baik kita memberi kesyukuran kepada Tuhan, karena segala yang terjadi dalam hidup kita itu ada tujuannya, saudara. Amin. Jadi malam ini saya hanya mau mendorong kita ya, saudara, di mana saya mau kita memahami, karena ramai orang Kristen di luar ataupun orang Kristen yang saya kenal, saya tahu, saya kenali, ya. Adapun yang telah mengubah agama, mereka telah berpaling daripada Tuhan, ya, karena mereka merasakan Tuhan tidak ada di dalam hidup mereka. Mereka mengatakan, Tuhan tidak pernah mendengar doa saya, Tuhan tidak pernah mengabulkan doa saya, jadi saya rasa Tuhan itu tidak ada. Mereka mengatakan begitu ya, saudara. Jadi saya rasa sangat sedih di saat saya dengar kata-kata seperti ini daripada mereka, ya. Dan saya ada coba untuk ya membimbing mereka kembali kepada Tuhan dan ya untuk ya to share the gospel again to them, walaupun mereka itu pernah seorang Kristen dahulu, tetapi mungkin mereka tidak diberikan pengetahuan yang lebih atau mereka tidak pernah ya mengetahui apa hidup mereka di dalam Tuhan itu, ya, seperti apa hidup mereka dalam Tuhan itu, ya. Karena ramai manusia hari ini, ataupun saya katakan ya, saudara, ramai orang Kristen hari ini yang hidup sebagai seorang Kristen karena mereka hanya mau diberkati oleh Tuhan, ya. Hidup seorang Kristen ini ya, saudara, tidak terbatas hanya untuk keberkatan, hanya untuk menerima keberkatan Tuhan. Keberkatan Tuhan itu adalah salah satu daripada ya janji-janji Tuhan dalam hidup kita ini, saudara. Kita sangat diberkati ya, saudara, karena kita mengetahui, kita kenal ataupun kita tahu apa janji kita di masa hadapan ataupun apa janji kita di hidup selepas ini. Ya, we have our eternal life with God.
Ya, kita sangat diberkati, saudara. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk mengongsikan firman Tuhan kepada rekan-rekan kita ataupun yang paling penting itu keluarga kita, ya, saya sarankan untuk kita mulakan pada hari ini, saudara. Ya, kita pelan-pelan, slow-slow sharekan firman Tuhan kepada mereka, berita bagus kepada mereka, biar mereka itu tahu siapa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi saya harap malam ini kita paham ya saudara, waktu sukar kita itu ataupun waktu gurun kita itu adalah yang dibimbing Tuhan dan ada tujuannya mengapa dia meletakkan kita di dalam situasi itu. Amen. Saya mau tutup ibadah kita pada malam ini dengan ayat Ulangan pasal 2 ayat 7 ya. Dia mengatakan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Haleluya. Ya, jadi kita tahu ya saudara, kita tahu ya, di dalam perjalanan kita ataupun di waktu gurun kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sentiasa menyertai kita, dia memandang dan memperhatikan perjalanan kita dalam gurun. Dan Tuhan telah memberkati ya pekerjaan tangan kita. Ya, dan kita tidak pernah kekurangan apapun. Walaupun kita sentiasa rasa kita ada kurang sesuatu, tetapi ya kita tidak pernah kurang apapun, saudara, karena Tuhan Yesus sentiasa menyertai kita. Amin. Saya harap malam ini kita diberkati dan kita memahami firman Tuhan, ya, dan biarlah kita hidup dalam tujuan Tuhan, ya, dan biarlah kita hidup walaupun di dalam gurun, ya, dengan tujuan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Bapa pada malam ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Bapa membawa keberkatan di dalam hidup kami, membawa konviksi ya Bapa dalam hidup kami, dan biarlah firman-Mu ya Bapa berbicara ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau membuka ya Bapa kefahaman kami ya Tuhan pada malam ini ya Tuhan dengan firman-Mu yang telah kami pelajari ya Bapa. Biarlah kami memahami ya Bapa lebih dalam ya Tuhan, mengapa Engkau membawa kami ke dalam gurun-gurun ini ya Bapa. Haleluya. Dan pada saat ini ya Bapa, Engkau bantulah Bapa anak-anak-Mu ya Tuhan untuk memberi kesyukuran ya Bapa walaupun mereka di dalam waktu kesukaran mereka ya Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, di saat kami pergi pada malam ini ya Bapa, di saat kami hidup ya Bapa untuk minggu yang akan datang ya Tuhan, biarlah keberkatan-Mu, biarlah protection-nya Bapa, biarlah Engkau tetap melindungi kami ya Bapa dari segala apapun ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berkati nama-Mu ya Tuhan, kami angkat nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami junjung ya Bapa nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Haleluya. Tuhan berkati. Kita jumpa lagi minggu yang akan datang. Amen. Haleluya.